Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Ekonomi Syariah 4 semester 6. Berdirinya kami di sini akan melakukan wawancara kepada 3 tokoh busana muslim di Kabupaten Bone untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI. Perkenalkan, nama saya Eka Putri dengan NIM 602022021101. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM 602022021113. Perkenalkan, nama saya Manda Dwita Aprilia dengan NIM 602022021116. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti Jamaluddin dengan NIM 602022021126. Baik Bu, sebelumnya siapa nama Kak? 5 deh. Berapa umur Kak? 10 tahun. Alamat Kak, Bu. Di Pangerang. Jadi Baik. di sini wawancara buat tentang tugas final dan nanti teman buat bacakan di pertanyaan. Baik Bu, pertanyaan pertama itu mengenai bagaimana perusahaan merencanakan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Apakah ada proses perencanaan yang terstruktur untuk mengidentifikasi visi misi dan arah strategis perusahaan? Untuk jangka panjangnya deh, di sini kita pakai pendekatan struktur dari analisis pasarnya dan usahanya, terus dari tahu kelebihannya dan kekurangan sampai adjustment yang paling dilihat konsumen. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana perusahaan mengembangkan produk dan layanan yang baru? Apakah ada proses penelitian pasar dan pemutihan konsep sebelum adanya peluncuran produk? Cara mengembangkannya itu dengan penjualan online, kita share di website, produk yang baru dan sebagainya. Dari apa itu? Jadi selanjutnya Bu, bagaimana perusahaan mengelola tim dan sumber daya manusia mereka? Apakah ada program pengembangan karyawan atau penilaian kinerja untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan? Dikasih THR tiap tahun, bonus juga kalau misalnya target penjualan. Selanjutnya itu Bu, bagaimana perusahaan mengelola proses operasional? Apakah ada upaya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitasnya? Di sini cara Ata itu biasanya pakai teknologi kayak dengan pakai teknologi supaya lebih mudah, contohnya kayak pakai komputer untuk latihan stok bahan supaya lebih tahu. Yang terakhir Bu, bagaimana perusahaan memasarkan produk dan layanan mereka? Apakah ada strategi pemasaran yang ditargetkan dan program promosi untuk menarik pelanggan baru? Di sini kalau soal pemasaran produk bisa lewat penjualan online atau store. Strategi yang ditargetkan apabila masih ada tarik akan mengadakan diskon atau potongan harga. Selanjutnya Bu, bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko
risiko terkait dengan bisnisnya. Apakah ada strategi pengelolaan risiko? Kalau soal itu dia kita bagian siapa berapa barang yang masuk dan berapa barang yang keluar, maksudnya sepertinya ini dengan hari pakai yang kerja sudah tahu semua biar mudah di stop barang apa saja yang sudah soal keuangan itu bagian dari tugas masing-masing. Bagaimana perusahaan memelihara hubungan dengan pelanggan mereka? Apakah ada program layanan pelanggan dan dukungan furniture yang efektif? Dengan cara membangun kepercayaan dengan pelanggan karena kunci utama dalam kepercayaan itu juga kita harus menjaga pelanggan karena pelanggan itu merupakan relasi kuat kita dalam membangun. Pertanyaan terakhir, bagaimana perusahaan mengevaluasi kinerja mereka dan belajar dari pengalaman? Apakah ada proses pembelajaran organisasi yang terstruktur untuk meningkatkan kinerja di masa depan? Ini juga caranya dievaluasi kinerjanya badan penjualan umpan balik dengan pelanggan dan harus selalu pantau toko lain kalau dari pengalaman sebelumnya toh harus disesuaikan dengan strategi pemasaran. Terus diperbaiki kualitas program yang kepada pelanggan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Oh iya, Bekasi. Iya. Kasih Bu. Ya, masuk apa? Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Sebelumnya siapa nama Kak? Nama saya Dea. Umur tak berapa? 19 tahun. Kak, jadi sih mau tanya Ki, bagaimana perusahaan ini yang kita kerja di sini, bagaimana perencanaan strateginya, visi misinya Kak, supaya semakin berkembang untuk ke depan. Kalau untuk strategi perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang, yaitu terus melakukan inovasi dan mengikuti tren sekarang. Mengenai perencanaan tekstur untuk strategi perusahaan juga yang pastinya melakukan analisis pasar seperti pesaingnya bagaimana, tren apa sekarang dan apa yang dibutuhkan orang sekarang. Nah, dari itu strategi bisnis yang terus dikembangkan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memenuhi visi perusahaan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan atau Laris Fashion ini mengembangkan produk dan layanan baru? Apakah ada penelitian pasar untuk pengujian konsep sebelum peluncuran produk? Untuk pengembangan produk dan layanan baru, kita melibatkan survei konsumen dan melalui pemasaran seperti promosi penjualan. Maksudnya kita melakukan ini dari mulut ke mulut. Karena itu kita juga sistem seleksi. Tidak mungkin ambil barang yang tidak ada kenalan tak. Terus kita juga mau pelanggan itu merasa puas sama barang yang dijual. Jadi sebelum kita launchingkan produk kita, dipikirkan memang konsepnya dan target konsumennya, ini produk bakal laku di kalangan mana. Pertanyaan ketiga, bagaimana Laris Fashion ini mengelola tim dan sumber daya, seperti apakah ada untuk pengembangan karyawan, penilaian kinerja, dan insentif untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan? Tidak ada, karena memang hanya berdasar pada gaji bulanan dan bonus, dan tidak ditargetkan setiap hari harus ada produk yang terjual. Misalnya untuk mengelola proses operasional mereka, apakah ada upaya untuk meningkatkan efisiensi seperti mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas? Ya, tentu saja.
Kita di sini untuk meningkatkan efisiensi mulai dari pemilihan pemasok barang dan penggunaan teknologi seperti pembayaran melalui kris atau transfer rekening untuk memudahkan pembeli juga. Selain itu, pemantauan kualitas produk dan pemasaran efektif yang dilakukan secara rutin. Kemudian yang kelima Kak, bagian pemasaran dan penjualan. Misalnya bagaimana Laris Fashion ini memasarkan produk dan layanan mereka. Apakah ada strategi pemasaran yang ditargetkan dan program promosi untuk menarik pelanggan agar membeli di sini? Mengenai target pasarnya untuk semua kalangan, untuk semua program promosi kita gunakan sosial media, kita upload video atau foto pakaian yang dijual. Toko Laris Fashion. Untuk sekarang masih Facebook. Kalau di WA Kak, enggak WhatsApp. WhatsApp pakai nomor pribadi admin. Oh, di situ dulu. Makasih Kak. Mari Ki. Ya, makasih. Iki mau video di Ki. Sebelumnya Kak, siapa nama Kak? Ini Berapa umur? 24 tahun, Kita di sini sebagai apa sih? karyawan. Di sini Kak, apa saja yang dijual? Mukena, sejadah, daster, gamis. Berapa jumlah karyawannya? 4 orang. Pertanyaannya yaitu tentang pengembangan produk dan layanan. Bagaimana perusahaan mengembangkan produk dan layanan baru? Apakah ada proses penelitian pasar dan pengujian konsep sebelum peluncuran produk? Kalau pengembangan produk biasanya dilihat dari tren-tren yang sedang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan mengelola tim dan sumber daya manusia. Apakah ada program pengembangan karyawan, penilaian kerja dan intensif untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan? Biasanya aku kasihkan biaya konsumsi biar karyawan tetap semangat bekerja. Biaya konsumsinya itu seperti apa? Ya seperti kayak aku kasih uang terus dia beli makan untuk sehari-hari, untuk hari-hari. Tentang selanjutnya itu tentang inovasi dan riset pasar. Bagaimana perusahaan mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnis. Apakah ada upaya untuk melakukan riset pasar dan mengidentifikasi tren pasar yang baru? Biasanya melakukan riset pasar dengan melihat apa yang sedang tren di pasar yang digemari masyarakat, dan sekarang juga sangat gampang melihat apa yang sedang tren karena bisa dilihat dari sosial media. Untuk evaluasi kinerja dan pembelajaran organisasi, apakah perusahaan mengevaluasi kinerja dan belajar dari pengalaman? Apakah ada proses pembelajaran organisasi yang terstruktur untuk meningkatkan kinerja di masa depan? Dengan melihat penjualan, apakah ada perkembangan atau malah pengurangan penjualan, dan jika ada maka akan melakukan inovasi agar penjualan bisa meningkat dan melihat jika ada kesalahan. Untuk manajemen operasi, apakah ada proses mengelola operasional? Ada upaya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas? Meningkatkan kualitas produknya dengan mengambil barang yang memang terjamin kualitasnya
tidak salah-salah agar pelanggan bisa merasa puas. Untuk promosinya bagaimana? Biasanya diupload di sosial media. Sosial medianya apa saja itu? Biasanya Instagram, Facebook, atau di WA. Baik, itulah tadi hasil wawancara dari ketiga tokoh busana muslim yang ada di Kabupaten Bone. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.